Hai hai hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masih semangat untuk belajar, masih semangat Iya, untuk menuntut ilmu. pastinya ya, semua teman-teman di sana semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Amin. Nah, bertemu lagi dengan saya Alvis dan dengan partner saya Iya, Bu partner Astu. pengantar akuntansi. Jangan bosan-bosan ya bertemu saya selama 1 semester ini. Pengantar akuntansi, terus debit, kredit, Debit, terus kredit, ya, udah bukannya ketemunya. kayak debit sama kredit ya Bu. Iya, mau tidur aja mimpinya debit kredit. Oke. Makan aja mikirnya debit kredit. Jadi Ngapa-ngapain mikirnya pokoknya akuntansi terus. gitu Saking ya. cintanya sama Sama akuntansi. Weekend pun ngerjainnya akuntansi terus. wow, Nah, hebat. Mantap. Jadi kita mau bahas apa nih Bu hari ini? Nah, kemarin kan kita udah terakhir bikin jurnal penyesuaian ya. Terus sudah sampai ke neraca saldo setelah disesuaikan. Maka kita sudah masuk ke bagian penyelesaian dari siklus akuntansi. Oh, udah hampir akhir nih ya. Iya, benar. Jadi di mana di pertemuan kelima ini kita akan bahas tentang laporan keuangannya. Kemudian nanti di pertemuan keenam kita akan bahas tentang jurnal penutupnya. Oke. Nah, pasti teman-teman di perkenalan akuntansi kemarin kita sudah sedikit menyinggung tentang laporan keuangan, di mana laporan keuangan itu bagi kita sangat penting. Apalagi bagi pengusaha yang punya bisnis, bagi perusahaan, mungkin Mbak Alvis yang punya bisnis seperti kafe. Nah, Menurut Mbak sendiri penting ya? penting lah, pasti penting. Iya, sangat penting karena kita bisa owner itu bisa tahu tentang perkembangan bisnis kita. Iya. Apakah mengalami kemajuan atau kemunduran, memiliki Iya. laba atau rugi. Iya, betul. Apakah kita perlu melakukan ekspansi bisnisnya atau tidak. Iya, betul Kemudian sekali. kalau di perusahaan-perusahaan besar yang sudah ada investor itu, investor kan pasti juga membutuhkan melihat. sebuah laporan keuangan untuk melihat kinerja perusahaan itu apakah sehat atau tidak, bagaimana labanya, pencapaiannya, bagaimana dia dalam melunasi kewajiban-kewajibannya itu apakah lancar atau macet. Iya, Nggak betul. mungkin seorang investor tuh hanya semata-mata langsung berinvest tanpa melihat sebuah laporan keuangan. Orang manajer aja harus bisa membaca laporan keuangan. Iyalah. Jadi Pastinya ya, Bu. orang jurusan manajemen yang nantinya mungkin bisa jadi manajer ya di kemudian hari harus juga tahu juga belajar apa sih laporan keuangan, Jadi bagaimana cara menganalisisnya, Iya. bagaimana cara membacanya, Iya. seperti itu ya. benar, makanya sekarang pun kayak UMKM Iya. itu sudah ada standarnya sendiri Iya, dan mereka diwajibkan juga untuk membuat sebuah laporan keuangan walaupun masih sederhana. iya benar. Jadi laporan keuangan itu biasanya yang kita kenal ada laporan laba rugi, ada laporan posisi keuangan, kemudian ada laporan keuangan perubahan ekuitas, kemudian ada laporan keuangan arus kas dan Catatan yang terakhir atas catatan laporan atas keuangan. laporan keuangan. Biasanya kalau mungkin yang masih punya bisnis sederhana mungkin laporan laba rugi, posisi keuangan sama perubahan ekuitas biasanya Iya, atau arus kas itu biasanya. Nah, kalau laporan laba rugi sendiri itu biasanya menjabarkan tentang pendapatan dan beban Iya. pada periode tersebut. Apakah dia mengalami laba atau rugi. rugi. Nah, jadi biasanya di laporan laba rugi itu isinya ada pendapatan jasa, kemudian kok dia menyewakan ada pendapatan sewa, kemudian dikurangin dengan beban-beban yang terjadi pada periode tersebut. Iya. Nah, nanti akan ditemukan berapa sih labanya atau malah defisit nih, rugi. Nah, jadi kan kalau kita tahu ternyata rugi nih, pasti kan kita bisa cepat-cepat antisipasi kan gimana langkah kita bisa membuat kebijakan yang baru, keputusan yang baru. Dari laporan keuangan kita bisa tahu pos mana sih yang menyebabkan rugi gitu Nah, ya. iya, Beban apakah- apa atau biaya apa iya, yang benar-benar beban paling apa yang, besar gitu kan ya. bikin perusahaan itu mengeluarkan yang gede, ini beban apa sih sehingga dia rugi. Nah, kemudian ada laporan
Perubahan ekuitas, di mana di sini tuh kita akan melihat kenaikan maupun penurunan dari perubahan aktiva sendiri. Jadi jika perusahaan itu mengalami keuntungan, biasanya di sini perubahan ekuitasnya juga akan naik. Oh gitu. Iya, jadi saling berkaitan antara laporan laba rugi dengan laporan perubahan ekuitas. Tapi sebaliknya, jika nanti perusahaan itu mengalami kerugian, pasti di laporan perubahan ekuitas ini juga akan mengalami penurunan. Oke. Nah, di laporan perubahan ekuitas ini sederhananya aja ya, mungkin kalau buat untuk bisnis yang masih kecil ya. Kalau yang udah perusahaan gede pasti lebih kompleks biasanya. Oh sebentar Bu, berarti ini tadi kan bisa turun bisa naik karena adanya laba bersih tadi yang dimasukkan ke laporan perubahan ekuitas ya. Oke. Biasanya di sini dijabarkan nih modal awalnya dulu tuh berapa, ditulis dulu di sini. Terus nanti ditambahkan kalau dia punya investasi apa, ditambahkan dengan investasinya, kemudian ditambahkan dengan labanya tadi. Iya, yang dari laporan laba rugi. Tergantung laba atau ruginya itu, kemudian dikurangin juga dengan penarikan pribadi kita atau istilahnya di sini adalah gitu PREV ya. Nah, nanti akan kelihatan berapa sih kenaikan atau penurunannya dari ekuitas. Baru nanti terlihat modal akhirnya itu berapa. Oke, kenaikan ekuitas pemilik di sini itu Bu, ini apakah tambahan modal seperti itu atau jumlah? Oh ini tadi ya, jumlah dari investasi, laba bersih dan penarikan ya? Iya, dikurangin penarikan itu jadinya nanti kenaikan atau penurunan dari ekuitas. Baru nanti ditemukan modal akhirnya. Modal awalnya dikurangi kenaikan atau penurunan ekuitas pemilik itu baru mendapatkan dijumlah Mbak. Dijumlah, terus dapatlah modal akhirnya ini ya di akhir periode 31 Maret. Nah, itu secara gampangnya tentang laporan perubahan ekuitas. Ada juga laporan posisi keuangan di mana dia menginformasikan tentang keuangan perusahaan. Nah, laporan posisi keuangan ini terdiri dari aset, ada aset lancar dan aset tetap, sama ada laporan kewajiban, baik itu kewajiban lancar maupun kewajiban jangka panjang. Kemudian juga ada ekuitas pemiliknya. Jadi sebenarnya laporan posisi keuangan ini adalah menggambarkan persamaan akuntansi. Kalau kita lihat aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas atau modal. Iya. Laporan posisi keuangan itu bisa disebut juga dengan neraca ya biasanya. Iya, neraca kalau dulu istilahnya. Nah, ini nanti dibahas di pertemuan ke-6. Terus ada lagi kita tambahkan dikit mungkin tentang laporan arus kas. Kalau laporan arus kas itu berisi tentang informasi pemasukan dan pengeluaran kas perusahaan. Nah, di sini laporan arus kas itu dibagi menjadi 3. Ada laporan arus kas operasi, dia berisi tentang pemasukan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan. Contohnya misal kalau perusahaan dagang, dia ada pemasukan dari penjualan barang. Kemudian pengeluarannya contohnya membayar pajak atau membayar utang yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Nah, ada juga laporan arus kas investasi, di mana berisi tentang pemasukan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan investasi perusahaan. Misal perusahaan membeli gedung. Nah, itu termasuk investasi. Ada juga laporan arus kas pendanaan. Biasanya di sini adalah berisi pemasukan dan pengeluaran yang berkaitan dengan aktivitas pendanaan. Contohnya kayak kita meminjam uang di bank. Nah, itu termasuk dari kategorinya laporan arus kas pendanaan. Gitu. Jadi di sini kesimpulannya bahwa memang laporan keuangan itu sangat penting bagi perusahaan, baik untuk pihak internal maupun pihak eksternal. Jadi memang sangat diwajibkan untuk jika mempunyai usaha itu membuat laporan keuangan walaupun dalam bentuk yang masih sederhana. Begitu Mbak Alvis. Terus selanjutnya bahas tuh. Oke, untuk selanjutnya materi jurnal penutup
ada di pertemuan ke-6. Oke, berarti kita di pertemuan kelima ini lebih bahas mengenai laporan keuangan ya. Iya. Tadi laporan keuangan itu ada laporan arus laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, terus laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas, seperti itu ya. Oke, sampai di sini untuk pertemuan kelima ini kita akan lanjut untuk membahas tentang jurnal ayat penutup di pertemuan selanjutnya. Sekian dari kami teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.